Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup turun 0,61% atau minus 42,83 poin ke level 7007,05. Dari chartnya, IHSG di awal perdagangan sempat naik, jebol resist yang ada di 7050, namun tidak bertahan lama karena kemudian turun cukup dalam sebelum akhirnya di akhir perdagangan mantul sedikit dan closing minus 0,61%. Nah, di saat IHSG koreksi, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas 4 saham sektor komoditas tambang, yaitu yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDKA, dan juga saham TINS. Bagaimana prospeknya setelah melihat pergerakan harganya hari ini dan bagaimana prospeknya besok. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam. Hari ini Antam ditutup turun tipis 10 poin atau minus 0,45% ke harga 2170. Ada hampir 950.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 205 miliar. Asing hari ini net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker PD, CS, dan juga RX. Dari segi teknikal, Antam hari ini sempat naik juga sempat turun, namun closingnya membentuk doji, masih berada dalam range resist terdekat di 2220 dan support terdekat ada di 2100. Ini masih belum konfirmasi untuk mantul, perlu diperhatikan untuk besok apakah masih lanjut turun atau memang ada konfirmasi untuk balik arah. Bila ternyata besok turun, yang perlu dicermati adalah titik sini, support terdekat ada di 2100. Bila ternyata dijebol misalkan, kemudian mantul dan akhirnya closingnya masih di atas ini, maka masih ada peluang Antam untuk mantul ke atas. Namun bila ternyata besok ini dijebol, closingnya di bawah 2100, maka resiko selanjutnya bisa dibawa turun hingga ke 1965. Sebaliknya, bila ternyata Antam besok ditutup hijau, apalagi closingnya di atas sini 2220, maka peluangnya Antam bisa lanjut naik ke sini 2320. Kalau misalkan masih mampu naik, ada peluang kembali lagi menuju ke sekitar 2420. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia yang hari ini ditutup turun 275 poin atau minus 3,81% ke harga 6925. Ada 305.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 211 miliar. Asing meski begitu masih net buy dan sudah net buy dalam 5 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker terlihat ada distribusi yang dipimpin oleh broker CS. Dari segi teknikal, Inco hari ini sempat turun cukup dalam, sempat menyentuh 6725, namun kemudian dari perdagangan mantul sedikit dan closingnya di 6925. Support terdekatnya ada di 6650, hari ini tidak dijebol, namun apakah besok mantul? Belum tentu karena belum ada konfirmasi. Setidaknya bila Anda ingin mulai cicil beli Inco, ya tunggu di area resist bila ternyata closingnya di atas ini. Bila mampu dijebol di atas 7050, maka ada peluang menuju ke 7600 lagi. Namun sebaliknya, bila ternyata besok masih merah, titik yang bisa dicermati ada di sini. Ini support dalam beberapa hari terakhir disentuh tanggal 12 Mei yaitu di 6650. Cermati sini mantul apa enggak kalau misalkan turun. Bila mantul di sini, Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata di bawah turun lebih dalam lagi, selanjutnya ada 6425. Anda bisa cermati lagi. Kalau misalkan ini masih dijebol, maka ada risiko Inco turun lebih dalam lagi. Dengan risikonya bisa di bawah turun hingga ke di bawah 5.500, tepatnya di 5450. Yang ketiga ada saham MDKA yang hari ini ditutup turun 270 poin atau minus 5,74%, cukup dalam, ke harga 4430. Ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 485 miliar. Asing hari ini net buy
Bila kita lihat dari transaksi broker, jelas ada distribusi yang dipimpin oleh broker BB. Dari segi teknikal, MDKA hari ini jebol support yang ada di 4650 dalam dua candle sebelumnya, yaitu di tanggal 13 dan 14. Sekilas mulai ada perlawanan. Di sini mulai ada doji dan bertahan di atas 4650. Kemudian kemarin meskipun sempat turun, namun closingnya di atas 4650, jadi masih ada harapan untuk naik. Perlu diperhatikan hari ini, dan ternyata hari ini supportnya langsung dijebol, closingnya di 4430. Nah, untuk besok seperti apa? Kalau melihat candlenya, besok resiko lebih besar untuk koreksi lagi, dengan titik yang bisa cermati ada di sekitar 4340 sampai 4250, ya. Cermati di sini apakah mantul apa enggak. Bila ternyata mantul, Anda bisa mulai cicil buy dengan target terdekatnya balik lagi ke sini 4650. Bila masih mampu naik, peluangnya kembali ke 5000. Namun bila ternyata MDKA besok masih lanjut merah lagi, apalagi supportnya yang di 4340 dijebol, terutama kemudian menjebol 4275, closingnya di bawah ini, resikonya bisa dibawa turun kembali ke 4000. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah Tbk. Hari ini TINS ditutup turun 40 poin atau minus 2,15% ke harga 1820. Ada 542.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 97,8 miliar. Asing net buy hari ini dan sudah net buy sejak tanggal 23 Mei hingga hari ini. Dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker ZP. Dari segi teknikal, TINS hari ini sempat jebol support, turun di bawah support yang ada di 1780, sempat menyentuh 1770 di sini, namun kemudian mantul dan akhirnya closing di angka 1820. Apakah ini pertanda TINS besok mantul ke atas? Belum tentu juga. Seperti yang tadi dilihat di chartnya Inco, bahwa meskipun ada doji, ternyata besoknya masih lanjut turun. Nah, TINS ini juga demikian, jadi besok perlu cermati lagi. Bagi Anda yang mengincar, bisa cermati di sini di 1780. Bila ternyata mantul, bisa mulai cicil buy, namun bila ternyata dijebol, resikonya bisa koreksi lebih lanjut. Support berikutnya ada di 1685. Kalau misalkan naik, resist terdekat ada di 1880, dan bila masih mampu naik, di sini ada resist lagi di sekitar 1980. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor pertambangan. Yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDKA, dan yang terakhir ada saham TINS. Sekali lagi, selalu siapkan trading plan sebelum pasar buka, dan atur money management sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.